Sahabat RSUI mungkin pernah mengalami keluhan nyeri pada perut. Nyeri pada perut dapat terjadi akibat berbagai kondisi mulai dari sakit mah, keracunan makanan, hingga penyebab yang lebih serius, seperti kanker lambung. Namun, sebenarnya apakah itu kanker lambung? Halo, saya Dr. Ridho Ardi Saiful, saya dokter bedah, konsultan bedah digestif di Rumah Sakit UI. Saya akan berbicara tentang kanker lambung. Simak video saya sebagai berikut. Kanker lambung adalah penyebab kematian nomor 4 di dunia. Setiap tahunnya, ada 990.000 orang terkena kanker lambung. Lambung merupakan organ pencernaan penting yang berfungsi secara mekanik dan kimiawi. Lambung mempunyai berbagai macam lapisan, mulai dari mukosa, submukosa, otot, kemudian juga serosa. Setiap pertumbuhan abnormal pada lapisan-lapisan tersebut akan menyebabkan terjadinya sel kanker. Dan semakin dalam sel kanker itu menginvasi atau menginfiltrasi lapisan tersebut, maka semakin luas dan semakin berat derajat kanker lambung. Kanker lambung tidak mudah dideteksi. Kanker lambung terjadi akibat berbagai macam faktor. Sel normal dapat berkembang menjadi sel kanker dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor risiko. Mari kita kenali faktor risikonya. Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan kanker lambung diantaranya adalah usia lebih dari 55 tahun. Pada laki-laki lebih beresiko. Pada pasien atau pada seseorang yang merokok, itu juga lebih beresiko terjadi kanker lambung. Begitu juga dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Dan hal yang juga merupakan faktor risiko adanya infeksi pada tukak peptik atau infeksi oleh kuman Helicobacter pylori. Pola makan seperti makanan tinggi garam, makanan yang diproses atau makanan kaleng atau daging merah juga merupakan faktor risiko kanker lambung. Pengidap tukak peptik atau polip pada lambung serta riwayat keluarga dengan kanker lambung itu juga merupakan faktor risiko yang signifikan terjadinya kanker lambung pada seseorang. Setelah mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kanker lambung, kita perlu juga memahami gejala yang umum dialami oleh pasien kanker lambung. Tidak mudah mengenali gejala kanker lambung, karena gejalanya tidak khas, sehingga pasien dengan kanker lambung biasanya datang dalam kondisi yang terlambat. Dan bahkan banyak pasien yang datang ketika kanker sudah mencapai tahap metastasis, atau di mana sel sudah menyebar ke hati, ke otak, ke paru, kepada organ tubuh yang lain. Dan pada kondisi ini, angka kesembuhan kanker lambung menjadi sangat kecil dan pengobatannya menjadi sangat sulit. Pada tahap awal, gejala yang muncul harus kita waspadai. Karena dapat mirip dengan pasien sakit mah, seperti nyeri perut pada bagian atas, pada ulu hati, mudah mual, muntah, dan cepat merasa kenyang saat makan. Dan pada kanker lambung, tahap lanjut, gejala yang dialami diantaranya dapat berubah nafsu makan yang terasa semakin berkurang, berat badan yang makin turun secara drastis, tubuh yang terasa lemas, adanya muntah darah, serta adanya BAB berdarah atau BAB berwarna hitam. Untuk menegakkan diagnosa kanker lambung, diperlukan pemeriksaan klinis oleh dokter yang berkompeten. Untuk diagnosa, diperlukan tindakan endoskopi, biopsi jaringan, dan menentukan penyebaran kanker dengan CT scan dan juga dengan PET scan. Kanker pada tahap awal memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Pengobatan kanker lambung tergantung pada stadium kanker, keadaan umum pasien, dan diskusi dua arah antara pasien dan dokter yang memegang dan merawat pasien tersebut. Pada stadium awal, pembedahan merupakan opsi utama pengobatan kanker yang bertujuan untuk mengangkat bersih seluruh jaringan tumor. Dan pembedahan dapat dilakukan dengan cara mengangkat seluruh lambung yang terkena tumor atau sebagian dari lambung yang terkena kanker. Sebelum dilakukan pembedahan, radioterapi dapat dilakukan untuk mengecilkan tumor sehingga tumor lebih mudah untuk diangkat. Kemoterapi juga bisa diberikan untuk membunuh sel kanker. Bisa dilakukan sebelum operasi untuk mengecilkan tumornya atau sudah operasi sebagai terapi tambahan untuk melengkapi dan menghilangkan seluruh kanker yang ada di dalam tubuh. Pada perkembangan kedokteran terbaru, imunoterapi dan sel target sebagai kombinasi dengan kemoterapi dapat dilakukan
untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh. Dan pada kanker yang stadium 4, di mana itu merupakan kanker stadium akhir, di mana kanker sudah menyebar ke hati, paru, tulang belakang, atau organ tubuh yang lain, dan pada kondisi ini, dukungan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengobatan kanker bersifat patient-oriented, bergantung pada bagaimana respon setiap pasien terhadap terapi. Oleh karena itu, kita harus berdiskusi antara dokter yang berkompeten dengan pasien untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif terhadap pasien yang terkena kanker lambung. Menghilangkan segala faktor risiko merupakan hal yang utama untuk mencegah kanker lambung. Di antaranya dengan modifikasi dengan memakan pola makan yang sehat, seperti sayur, buah-buahan, dan juga berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan juga meningkatkan aktivitas fisik paling tidak 150 menit setiap pekan. Namun, hal yang terpenting yang perlu dilakukan apabila ada keluhan-keluhan yang mengarah pada kanker lambung adalah berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten. Kita jadi mengetahui segala gejala yang ada pada diri kita dan faktor risiko itu mengarah kepada kanker lambung atau bukan. Setelah menonton video ini, semoga sahabat RSUI dapat lebih memahami apa itu kanker lambung, gejala, dan faktor risikonya, cara pemeriksaannya, hingga pengobatannya ya. Apabila Anda atau keluarga Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan kesayangan Anda dan dapat juga mengunjungi Rumah Sakit UI. Sahabat RSUI, jangan lupa subscribe channel YouTube RSUI, share dan like video ini ya.